Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Adinda Salvarania. Di sini saya akan menjelaskan kesehatan reproduksi pada remaja. Untuk kalian yang masih remaja, tahu nggak sih kesehatan reproduksi kalian itu sangat penting, terutama pada era sekarang, di mana akhir-akhir ini sering terjadi kekerasan seksual pada remaja. Dengan menonton video ini, semoga kalian dapat memahami serta bermanfaat untuk kedepannya. Dan semoga tidak ada lagi kekerasan seksual pada remaja. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Kalian tahu nggak kesehatan reproduksi itu apa? Kesehatan reproduksi itu merupakan suatu keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi, serta fungsi dan prosesnya. Masa remaja itu adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis. Masa remaja adalah suatu periode masa pematangan organ reproduksi manusia dan sering disebut masa peralihan. Masa remaja merupakan periode peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa remaja juga ada beberapa tahapan loh. Yang pertama, masa remaja awal atau dini atau early adolescence, yaitu kisaran umur 11 sampai 13 tahun. Dengan ciri khas, yang pertama ingin bebas, yang kedua lebih dekat dengan teman sebaya, yang ketiga mulai berpikir abstrak, dan yang keempat lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya. Yang kedua ada masa remaja pertengahan atau middle adolescence, sekitar umur 14 sampai 16 tahun. Dengan ciri khas yang pertama mencari identitas diri, yang kedua timbul keinginan untuk berkencan, yang keempat berkhayal tentang seksual, yang kelima mempunyai rasa cinta yang mendalam, dan yang terakhir ada masa remaja lanjut atau late adolescence, sekitar umur 17 sampai 20 tahun. Dengan ciri khas yang pertama mampu berpikir abstrak, yang kedua lebih selektif dalam mencari teman sebaya, yang ketiga mempunyai citra jasmani dirinya, dan yang keempat dapat mewujudkan rasa cinta, serta yang kelima dapat mengungkapkan kebebasan diri. Terdapat juga ciri yang pasti dari pertumbuhan somatik pada remaja, yaitu peningkatan massa tulang otot, massa lemak, kenaikan berat badan, perubahan biokimia yang terjadi pada kedua jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan, walaupun polanya berbeda. Remaja juga mengalami perubahan fisik yang sangat penting dalam kesehatan reproduksi, karena pada masa ini terjadi pertumbuhan fisik yang sangat cepat untuk mencapai kematangan, termasuk organ-organ reproduksi sehingga mampu melaksanakan fungsi reproduksinya. Perubahan fisik tersebut meliputi yang pertama munculnya tanda-tanda seks primer. Terjadi haid yang pertama pada remaja perempuan dan mimpi basah pada remaja laki-laki. Yang kedua, munculnya tanda-tanda seks sekunder. Pada remaja laki-laki biasanya tumbuh jakun, alat kelamin bertambah besar, terjadinya ereksi dan ejakulasi, suara bertambah besar, dada lebih besar, badan berotot, tumbuh kumis, serta tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak. Sedangkan pada remaja perempuan, yaitu pinggul melebar, pertumbuhan rahim dan vagina, tumbuh rambut di sekitar kemaluan dan ketiak, serta payudara yang membesar.
Kesehatan reproduksi remaja juga ada resiko yang harus dihadapi, antara lain kehamilan dini maupun kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi, penyakit menular seksual, kekerasan seksual, serta masalah keterbatasan akses terhadap informasi dan pelayanan kesehatan. Penyakit menular seksual itu apa saja sih, teman-teman? Penyakit menular seksual ada yang bisa disembuhkan dan ada yang tidak bisa disembuhkan loh. Sebagai contoh, penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri seperti gonorea, sifilis, ulkus mole, dan chlamydia masih dapat disembuhkan. Sedangkan yang disebabkan oleh virus seperti hepatitis, herpes genital, kondiloma acuminata, dan HIV atau AIDS tidak dapat disembuhkan. Ada beberapa upaya penanganan agar tidak terjadi masalah pada kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, kita dapat menerapkan pola hidup sehat. Yang kedua, kita bisa memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi kepada masyarakat luas. Yang ketiga, menjaga kesehatan organ intim. Yang keempat, pencegahan kekerasan termasuk kekerasan dalam seksual. Yang kelima, pencegahan terhadap ketergantungan nafsa atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Yang keenam, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah atau menghindari seks bebas. Yang ketujuh, memberitahu bagaimana cara-cara dalam pencegahan penyakit menular seksual atau PMS. Yang kedelapan, sebelum menikah sebaiknya cek kesehatan pasangan masing-masing. Yang kesembilan, dapat meningkatkan pertahanan terhadap godaan dan ancaman. Sekian penjelasan materi mengenai kesehatan reproduksi remaja dari saya. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para remaja khususnya, sehingga dapat terhindar dari kekerasan seksual yang sekarang sedang marak terjadi di mana-mana pada remaja, serta dapat terhindar dari penyakit menular seksual yang telah saya jabarkan tadi. Dan saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi tadi serta kata-kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.